warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya menyampaikan ucapan terima kasih banyak kepada semua hadirin Dewan Guru yang telah berkenan hadir di acara presentasi hari ini, khususnya kepada kepala sekolah yang telah menyediakan waktu dan tempat untuk acara hari ini. Hari ini kami memiliki kesempatan yang luar biasa untuk berbagi ide, pengetahuan, dan pemikirannya relevan dalam topik penyebaran pemahaman budaya positif. Dengan adanya partisipasi dan perhatian panjenengan, saya yakin kita akan memiliki sesi yang bermanfaat dan membangun. Tanpa banyak basa-basi, mari kita mulai dengan membahas penyebaran pemahaman budaya positif. Selamat datang di acara sosialisasi diseminasi disiplin positif yang bertempat di TK Sriwijaya IPB. Apa itu budaya positif? Budaya positif adalah perilaku, nilai, dan norma dalam suatu masyarakat yang mendorong keberhasilan dan kesejahteraan. Budaya positif di sekolah, ini khususnya budaya positif di sekolah adalah di mana anak-anak didik merasa senang, merasa didukung untuk bermain dan belajar, lingkungan yang aman, inklusif, dan memotivasi seluruh anggota sekolah. Budaya positif ini itu diambil dari nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu nilai-nilai yang sudah kita yakini dari seluruh masyarakat, tidak memandang agama, suku, budaya, bahasa, dan lain-lain. Contoh dari nilai-nilai kebajikan universal atau yang menyeluruh itu yang pertama, yaitu yang ini adalah profil pelajar Pancasila: beriman, bertakwa, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Ini selain yang ini dan yang ini adalah nilai-nilai kebajikan yang kita sudah tahu dari dulu. Ada tanggung jawab, ada simpati, empati, bekerja sama, belas asih, jujur. Ini tentang lingkungan belajar yang ada di sekolah yang aman, nyaman, dan lain sebagainya. Mungkin mau ditambah selain ini, tanggung jawab, simpati, empati, bekerja sama, belas asih, jujur. Nilai kebajikan universal yang mungkin jenengan tahu. Disiplin boleh. Mandiri ikut ini ya, profil pelajar Pancasila boleh. Tambahkan lagi selain 6 ini, sudah ada lagi. Nah, dari budaya positif itulah kita tercipta disiplin positif, yaitu salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia demi menumbuhkan kesadaran murid tanpa imbalan, ancaman, atau hukuman. Bu, kalau boleh saya tanya, apa sih kebutuhan dasar manusia yang jangan tahu? Yang simpel saja, mungkin kasih sayang, betul. Apalagi kasih sayang, rasa aman, belas kasih, penguasaan, juga bertahan hidup. Kalau menumbuhkan kesadaran murid tanpa imbalan, ancaman, hukuman, kira apa Bu? Seperti ini. Contohnya memberi contoh, apalagi
jalan sendiri. Ya betul, dilakukan setiap hari tanpa kita suruh. Ini kedisiplinan positif yang anak-anak sudah bisa dilaksanakan. Mengaji boleh dilaksanakan. Membiasakan. Sebelum kita lanjutkan, mari Bu, kita ice breaking terlebih dulu. Silahkan berdiri. Di sini ada 3 level kecepatan ya Bu, alam sam-sam ini. Ya, sendiri-sendiri. Siap ya Bu? Siap. nilai-nilai universal tanpa melihat suku, agama, ras, dan lain-lain, terciptalah disiplin positif. Nah, Bu, disiplin positif. Saya selama mengikuti calon guru penggerak ini menerima ilmu yang sangat banyak, padahal baru modul yang pertama. Kita sebagai guru untuk menerapkan disiplin positif itu ada 5 cerminan posisi kontrol guru, Ibu. Nah, yang pertama penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, yang kelima manajer. Menurut panjenengan posisi mana yang paling baik? Oke, dari kelima-limanya ini, posisi yang terbaik adalah manajer. Tetapi menurut hasil kemarin Bu,
Bu, lima-limanya ini membutuhkan posisi sesuai masalah yang anak-anak hadapi. Kalau posisi yang pertama, penghukum, kita biasanya menghukum anak tanpa bertanya. Moro-moro dihukum ya Ibu, moro-moro karena dia salah, moro-moro dihukum tanpa tanya. Kenapa? Kok bisa seperti ini? Kok iso nangis itu kenapa? Ini penghukum. Kalau pembuat rasa bersalah, ini kita langsung menyalahkan anak pun juga tanpa bertanya. Kalau sebagai teman, ini biasanya Bu Guru ngomong gini, ayo aku disenangi kepala sekolah. Ini sebagai teman. Kalau pemantau, kita dampingi anak-anak untuk memecahkan masalah, hanya mendampingi tanpa bertanya dan tanpa menemukan solusinya. Kalau yang terakhir, posisi manajer, kita bertanya dari awal sampai akhir keadaan anak. Ini salah satunya ada contoh di kelas. Yang nakal itu yang menangis. Kalau penghukum pasti otomatis yang tidak menangis langsung dihukum tanpa kita tahu anak itu yang bersalah atau enggak. Kalau yang manajer, kita tanya dari awal masalahnya apa sampai menemukan solusi bersama-sama. Nah, untuk lebih jelas, mari kita lihat video sesuai dengan 5 posisi guru ini, Bu. Yang pertama, posisi penghukum. Menurut Ibu dan Bapak Guru, bagaimana perasaan Adi terhadap respon Pak Tejo? Apa yang Adi rasakan ketika dimarahi, dimaki, dan diancam di depan teman sekelasnya? Menurut Ibu dan Bapak Guru, mengapa Adi mencoret-coret buku atau meja setelah Pak Tejo kembali ke depan kelas? Apakah Adi akan terdorong merefleksikan pengembangan dirinya? Ibu dan Bapak Guru, cerita singkat itu menggambarkan salah satu dari 5 posisi kontrol guru menurut Zain Gosen, yakni penghukum. Penghukum tidak selalu menggunakan hukuman fisik, namun bisa juga dengan hukuman verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum percaya bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat menekan murid-murid lebih dalam lagi. Zain Gosen menjelaskan, penghukum bahkan melihat pertanyaan-pertanyaan dari murid-murid sebagai penghinaan terhadap otoritas guru, bukan sebagai kesempatan berdiskusi. Penghukum respon perlakuan negatif murid, diantaranya dengan menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Polanya, penghukum akan menggunakan ancaman untuk mengatur murid-murid. Sekarang kita lihat cerita berikutnya yuk. Ibu sudah mempersiapkan permainan nih. Dari sini nanti akan menentukan siapa yang presentasi duluan. Kalian siap? Iya, sekarang giliran kamu ya. Maaf Bu, bahan presentasi saya belum selesai. Iya, apa-apaan kamu ini? Sudah dari minggu lalu kita bicarakan
hukum sebagaimana diilustrasikan oleh peran Pak Tejo dan Bu Linda membuat murid merasa ingin memberontak dan menyalahkan diri sendiri. Murid kemungkinan akan merasa gagal, marah, dan menendam atau bersifat agresif. Pada cerita sebelumnya, respon Adi setelah dimarahi Pak Tejo adalah mencoret-coret buku dengan gerak. Bisa jadi itu merupakan cara Adi meluapkan emosinya karena marah, sedih, sekaligus malu. Sementara respon diperlihatkan Mia adalah wajah datar. Namun kita tidak bisa mengetahui apa yang sebenarnya Mia lakukan untuk menyalurkan emosi negatif setelah dimarahi dan harus menjalankan hukuman yang membuatnya merasa dipermalukan. Dan dosen juga menyatakan bahwa jika selama ini kita memandang bahwa hukuman terlihat berhasil mengubah perilaku murid, itu sebenarnya hanyalah ilusi. Penggunaan hukuman justru akan merugikan murid di jangka panjang. Dampak penggunaan hukuman akan jauh lebih merugikan dibandingkan perubahan perilaku yang bisa saja hanya terjadi sementara. Respon murid terhadap penggunaan posisi penghukum adalah aku tak peduli. Kemungkinan lainnya, murid memang tidak akan mengulangi kesalahannya. Namun, motivasi murid tidak datang dari dalam dirinya. Motivasi di balik perbuatan itu adalah karena takut dimarahi atau takut sakit hati. Mengacu pada alasan motivasi perilaku murid menurut James Wilson yang dikutip oleh Diane dosen, motivasi ini ada di level 1 perilaku, yakni dilakukan untuk menghindari rasa sakit. Lantas, bila yang terjadi adalah hal seperti itu, apakah sudah memenuhi tujuan belajar yang kita cita-citakan? Ibu dan Bapak Guru, mungkin kita merasakan pernah ada di posisi penghukum. Dalam posisi kontrol, kita selalu bisa bergeser ke arah yang lebih baik. Setelah mengetahui semua dampaknya, mari kita merefleksikan kembali bagaimana caranya agar kita bisa berada pada posisi terbaik. Terima kasih ya, Ibu dan Bapak Guru sudah bersama kami untuk terus belajar menambah kapasitas diri. Tetap semangat Ibu dan Bapak Guru. Dampak penggunaan hukuman hanya akan merugikan murid di jangka panjang dibandingkan perubahan perilaku yang bisa saja hanya terjadi sementara. Posisi penghukum dari video tadi, Pak Guru Tejo sama Bu Linda tanpa apa-apa langsung menyalahkan penghukum. Posisi yang kedua Bapak Ibu yaitu posisi membuat rasa bersalah. Mari kita simak kembali. Maaf Bu, saya belum menyatakan presentasi saya. Iya, seharusnya kamu ingat dong bahwa hari ini kita akan presentasi. Ibu sudah memikirkan bagaimana kita bisa asik belajar. Kamu kan tidak mengikuti saja, membuat presentasi saja. Kan Ibu selalu ingatkan untuk tepat waktu. Kenapa kamu lupa? Ibu kecewa sekali sama kamu. Seharusnya kamu juga pikirkan sebelum lupa. Gimana ya kalau orang tuamu tahu? Beliau-beliau pasti ingin kamu belajar tekun kan? Agam, Ibu kecewa sekali. Ini kan tanaman sudah kita siram dan rawat bersama-sama. Kenapa kamu cabut? Teman-teman sudah susah-susah membawa botol. Kita menanam dari dia masih bibit kecil sekali. Sekarang kamu coba begitu saja. Ibu sedih sekali. Ibu dan Bapak Guru, kedua cerita pendek tadi memberi ilustrasi pada kita mengenai posisi kontrol membuat rasa bersalah. Pada posisi ini, guru menempatkan diri sebagai orang yang selalu benar dan murid ada di posisi bersalah atau kurang berharga.
merendahkan suaranya dan terdengar lembut. Guru dengan posisi pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat suasana menjadi tidak nyaman, serta membuat orang lain merasa bersalah atau rendah diri. Jika mengingat kembali cerita pendek tadi, menurut ibu dan bapak guru, bagaimana perasaan Adam ketika mendengar kata-kata "Bu Gemala" yang penuh dengan rasa kecewa? Bagaimana dengan Mia? Apakah Mia akan merasa bersemangat memperbaiki kesalahannya setelah Melinda menggunakan posisi kontrol pembuat rasa bersalah, atau malah merasa sangat bersalah, bahkan merasa tidak layak? Posisi pembuat rasa bersalah yang pada cerita pendek di pelajaran kali ini digambarkan oleh sosok Melinda dan Bu Gemala akan membuat murid merasa bersalah karena telah mengecewakan gurunya. Sebagaimana digambarkan oleh Dani dosen, alih-alih membuat murid belajar dari kesalahannya dan memperbaikinya, namun dampak penggunaan posisi ini adalah murid-murid akan memandang buruk dirinya sendiri dan merasa tidak berharga. Murid-murid akan merasa menjadi manusia gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi penghukum, murid memandang guru sebagai pihak yang menyakitinya dan dirinya sebagai korban. Murid bisa menumpahkan amarah dan menjadi agresif. Namun, ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menahan perasaan ini serta menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Hal seperti ini berpotensi membahayakan karena murid bisa terus-menerus menyalahkan diri sendiri secara mendalam, merasa tidak berguna dan tidak layak, terus memendam emosi negatif dalam dirinya. Kondisi ini bisa berdampak panjang. Salah satunya dapat menyakiti diri sendiri atau orang lain. Mengacu pada alasan motivasi perilaku murid menurut James Wilson yang telah kita pelajari pada modul sebelumnya, motivasi ini ada di level 1 perilaku, yakni dilakukan untuk menghindari rasa sakit. Dalam hal ini, yang muncul adalah rasa sakit berupa rasa bersalah. Motivasi yang tumbuh dari posisi ini adalah motivasi eksternal dari luar diri murid. Lantas, bila yang terjadi adalah hal seperti itu, apakah sudah memenuhi tujuan belajar yang kita cita-citakan? Ibu dan bapak guru, mari kita ingat-ingat kembali. Pernahkah kita ada pada kondisi yang membuat kita mengambil posisi ini? Menurut ibu dan bapak guru, apakah posisi ini tepat digunakan untuk merespon perilaku negatif murid-murid kita? Apa yang bisa kita lakukan sebagai guru untuk mengantisipasi munculnya dampak-dampak negatif dalam diri murid-murid akibat perilaku kita? Ibu dan bapak guru, mari bersama-sama terus berefleksi dan terus belajar untuk murid-murid kita, untuk pendidikan di negara kita. Tetap semangat ibu dan bapak guru hebat, salam dan bahagia. Dengan posisi rasa bersalah, murid-murid malah akan memandang buruk dirinya sendiri dan merasa tidak bahagia. Ini dulu sering saya lakukan ibu, misalnya kalau kita ada kegiatan di kelas, pasti ngomong gini, ngono hari lo gak iso. Nah, itu pasti akan menyakiti hati anak-anak ibu. Selanjutnya yaitu posisi sebagai teman. Pak terlambat. Maaf Pak, tadi telat kamu. Kamu ini dari malam tidur jam berapa? Jam 15 Pak. Ngapain aja kamu sampai jam 12? Udah, besok jangan diulang lagi ya. Janji ya. Sekarang dulu bisa. Nanti biar aku bantu biar kamu bisa masuk kelas. Siapa? Terima kasih.
Bagaimana respon Ibu Linda kepada Mia saat memposisikan diri sebagai teman Mia? Dasar kamu ini, padahal ibu kan sudah meninggalkan dari kemarin. Iya bu, maaf ya. Ya udah, kamu sekarang menyimak presentasi teman kamu. Nanti setelah kelas ini kita buatkan bagian presentasinya ya. Siap bu. Menurut Ibu dan Bapak Guru, bagaimana perasaan Mia terhadap respon dari Bu Linda? Dibandingkan posisi penghukum dan membuat rasa bersalah, respon Bu Linda akan membuat Mia merasa tenang dan aman. Saat memposisikan diri jadi teman, guru akan menggunakan nada suara aman, akrab, dan bercanda untuk menjaga suasana tetap santai. Posisi ini tentunya akan membangun hubungan yang baik antara guru dan murid. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan gurunya. Inilah salah satu dampak positif dari posisi kontrol ini. Guru dengan posisi kontrol teman tidak akan menyakiti murid. Upaya untuk mengontrol dan mempengaruhi murid dilakukan dengan cara persuasif. Guru juga akan membuatkan alasan-alasan untuk membantu muridnya. Misalnya, guru patut yang menggunakan alasan, namanya juga anak kecil. Ketika muridnya tidak selesai melakukan mainan dan kemudian membantunya. Namun, mari kita lihat dari sisi lain. Respon yang diberikan Ibu Linda dan Pak Burhan akan membuat Mia dan Farid cenderung bergantung pada mereka. Keduanya akan berpikir bahwa guru tersebut akan selalu membantu dan memberikan keringanan padanya. Apabila ada masalah, murid akan merasa bisa mengandalkan guru untuk membantunya. Dampaknya adalah murid menjadi tidak mandiri dan tidak memiliki kesadaran terhadap kesalahan yang sudah dilakukannya. Karena motivasi murid untuk berubah adalah demi guru tertentu. Dampak lain yang mungkin terjadi adalah munculnya perilaku yang berbeda pada guru yang lain. Perasaan nyaman Farid dapat membuatnya berpartisipasi aktif saat kelas pelajaran. Namun, perilaku ini belum tentu ia tunjukkan saat mengikuti mata pelajaran guru lain. Lalu, datanglah kondisi di mana guru tidak lagi bisa membantu muridnya. Saat Pak Burhan mengajar, ia mendengar Farid berbicara kasar kepada temannya. Sehingga Pak Burhan harus menindaklanjuti pelanggaran yang dilakukan Farid. Kondisi ini membuat Pak Burhan mengubah posisinya menjadi pemantau. Farid, Bapak mendengar tadi kamu berkata kasar kepada Ani, dan itu tidak sesuai dengan peraturan sekolah kita. Aku cuma bercanda, Bapak. Tindakan kamu tadi merupakan pelanggaran level 1, yaitu berkata tidak sopan kepada teman di lingkungan sekolah. Sesuai peraturan yang ada di sekolah kita, konsekuensi dari pelanggaran level 1 adalah teguran lisan dari guru. Tapi Pak, Ini adalah teguran lisan dari Bapak. Yang bulan lagi, Pak Burhan kok begitu? Perubahan sikap Pak Burhan membuat Farid merasa kecewa. Ia terbiasa dengan Pak Burhan yang ramah dan selalu membantunya menghadapi para kesalahan. Kekecewaan ini akan merubah perilaku Farid terhadap Pak Burhan. Seperti yang sudah kita pelajari, bahwa posisi kontrol mempunyai dampak terhadap motivasi perilaku murid. Dalam hal ini, hubungan akrab dan rasa aman terhadap guru menjadi motivasi Mia dan Farid saat berusaha. Mari kita ingat kembali alasan motivasi perilaku murid menurut James Wilson. Ada di level berapakah motivasi Mia dan Farid? Motivasi mereka ada di level 2, yaitu motivasi eksternal untuk mendapatkan kenyamanan dari orang lain. Walaupun masih motivasi eksternal, namun posisi ini sudah tidak lagi membuat murid merasa menjadi individu yang gagal. Posisi ini sudah membuat murid merasa positif dengan dirinya sendiri. Namun, apakah sudah mendukung tercapainya proses restitusi seperti apa yang kita pelajari sebelumnya? Ibu dan Bapak Guru yang hebat, sekarang marilah coba renungkan kembali respon dominan yang Ibu dan Bapak berikan terhadap perilaku anak di kelas. Apakah termasuk dalam posisi kontrol teman? Jika iya, mari renungkan kembali perilaku murid kita di kelas setelahnya. Bagaimana murid mengontrol dirinya agar tidak mengulangi kesalahan yang sama? Selamat belajar Ibu dan Bapak Guru hebat. Salam dan bahagia.
menganggap murid kita adalah teman akan berdampak pada murid yang menjadi tidak mandiri dan belum tentu berlaku sama terhadap guru lain. Biasanya anak-anak ini kalau menganggap kita teman itu berarti sing disenengi ya cuma guru liyane gak gelem. Nah, selanjutnya posisi pemantau. Anak-anak, sudah jam masuk kelas. Ayo berbaris dalam waktu 20 hitungan. Bagus sih Pak, kamu berbaris tertib dan bukunya bersih. Kamu bisa dapat 3 bintang. Kenzi, bagaimana peraturan mengenai kebersihan buku? Harus menyediakan terus ibu. Lalu bagaimana dengan tubuh Kenzi? Kotor Tian. Benar. Sekarang Kenzi pergi ke papan bintang dan ambil dulu bintang Kenzi. Simpan di meja itu. Apakah ibu dan bapak guru juga menerapkan sistem yang mirip seperti kelasnya ibu Tian? Jika ya, artinya ibu dan bapak guru menempatkan diri di kelas sebagai pemantau. Mari kita lihat situasi tadi dari sudut pandang murid. Menurut ibu dan bapak guru, bagaimana perasaan anak-anak ibu Tian? Bagi yang baris tertib dan menjaga kebersihan dirinya seperti sifat, bisa saja merasa bangga dan senang karena jumlah bintangnya bertambah. Walaupun Kenzi melakukan kesalahan, ibu Tian juga tidak membuat Kenzi merasa takut. Namun Kenzi tetap dibuat tidak nyaman dengan mengurangi bintang yang sudah dikumpulkannya. Sekarang kita lihat kembali kisah Ibu Linda dan Mia. Kali ini kita melihat respon Ibu Linda kepada Mia saat memposisikan diri sebagai pemantau. Mia, apa konsekuensi yang kita sepakati jika tidak mengerjakan tugas? Menyelesaikannya sampai tuntas ketika jam pulang sekolah. Baik, kalau begitu Mia silakan tetap berada di kelas daring dan selesaikan tugasnya. Baik Bu. Respon Ibu Linda tidak menyakiti murid, tidak juga memberikan rasa akrab dan nyaman kepada Mia. Ibu Linda tidak menunjukkan emosi berlebihan seperti posisi kontrol menghukum atau membuat rasa bersalah, sehingga Mia tidak akan merasa takut ataupun menyalahkan dirinya. Namun Mia tetap merasa tidak nyaman karena ada konsekuensi yang tidak perlu dijalani. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol muridnya, seperti Ibu Tian yang menurunkan perilaku muridnya menjadi jumlah bintang. Posisi pemantau mengarahkan muridnya berdasarkan peraturan dan konsekuensinya. Dengan itu, seorang pemantau dapat memisahkan hubungan pribadi dengan murid. Gestur serta ekspresi yang diperlihatkan pun datar dan cenderung memantau atau memonitor berarti mengawasi. Pada saat ibu dan bapak guru memposisikan menjadi pemantau, artinya guru bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang diawasi. Saat murid menjalankan konsekuensinya, guru tetap harus memonitor karena murid tidak bisa ditinggal seorang diri. Seperti Ibu Linda yang tetap perlu mengawasi Mia saat menyelesaikan tugasnya. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang berpikir bahwa kita bisa mengontrol orang lain. Atau jika dilihat dari sudut pandang murid, guru bisa mengontrol murid. Padahal seperti yang sudah kita pelajari pada teori kontrol, kita tidak bisa mengontrol murid kita. Hanya murid kita lah yang bisa mengontrol dirinya sendiri. Lalu, apa dampak posisi kontrol pemantau terhadap murid kita? Agar lebih jelas, mari kita simak kembali kelanjutan kisah Ibu Tia. Siapa yang bisa bantu Ibu Tia menemukan buku di sini? Saya. Nanti aku dapat berapa bintang Bu? Bu Tian, tadi aku nggak bisa keluar dan ada di sana.
perilaku murid menurut lain dosen, maka Syifa dan Kenzi melakukan tindakan dengan harapan mendapatkan penghargaan berupa bintang. Motivasi keduanya berada di level 2, yaitu motivasi eksternal. Walaupun begitu, posisi ini sudah tidak lagi membuat murid merasa menjadi individu yang gagal. Posisi ini sudah membuat murid merasa positif dengan dirinya sendiri. Tapi ingat, tujuan dari disiplin positif adalah menggiring murid-murid kita berada di level 3, yaitu motivasi internal. Nanti jika saat masuk SD, guru mereka tidak menerapkan sistem bintang, Mia dan Kenzi belum tentu akan menunjukkan perilaku yang sama seperti di TK, karena mereka tidak mendapatkan penghargaan yang menjadi motivasi dari perilakunya. Dampak lainnya, murid tidak dapat melihat esensi dari sebuah peraturan karena selalu dikaitkan dengan konsekuensi. Murid memahami ada sanksi yang harus dijalankan, tapi tidak memaknai tujuan peraturan tersebut. Mia akan berusaha mengerjakan tugas tepat waktu karena dia tidak mau tinggal di kelas saat jam pulang sekolah. Namun, Mia tidak memahami bahwa tujuan dari peraturan tersebut adalah mengajarkannya untuk berkomitmen terhadap tugasnya. Ibu dan bapak guru yang hebat, sekarang marilah coba renungkan kembali respon dominan yang ibu dan bapak berikan terhadap perilaku anak di kelas. Apakah termasuk dalam posisi kontrol pemantauan? Jika iya, mari renungkan kembali perilaku murid kita di kelas setelahnya. Bagaimana kontrol diri murid jika tidak ada pengawasan dari gurunya? Selamat belajar, ibu dan bapak guru hebat. Salam dan bahagia. Saat murid menjalankan konsekuensinya, guru tetap harus memonitor karena murid tidak bisa ditinggal seorang diri. Ini juga terjadi di dalam kelas saya sebagai guru menempatkan diri sebagai pemantau. Misalnya Bu, kalau ada saya, muridnya diam atau nurut. Tapi setelah ditinggal atau ada guru lain yang masuk, dia akan berkelakuan yang tidak mencerminkan disiplin positif. Oke. Sebelum saya lanjutkan, tadi ada 3 posisi atau 3 motivasi yang harus ada di dalam diri anak. Untuk motivasi yang pertama yaitu untuk terhindar dari rasa sakit. Atau gini Bu, kita menghukum anak karena dia tahu dia salah. Untuk tidak melakukan kembali, alasannya karena takut dimarahi, bukan dari diri sendiri karena dia salah. Yang motivasi kedua ada eksternal. Bu, dulu kalau zamannya saya sekolah atau saya guru sebelum ikut guru penggerak, saya memberi penghargaan atau hadiah ke anak-anak yang mampu atau yang mampu menjalankan disiplinnya. Akhirnya motivasi dari diri anak itu bukan karena dia rasa disiplin, tapi aku besok oleh hadiah nilai ini. Yang ketiga, motivasi internal. Ini yang paling motivasi tertinggi. Anak dengan sendirinya tahu kalau datang tidak terlambat atau datangnya pagi, dia dapat mengaji lebih banyak dan dapat membaca lebih banyak. Ini motivasi internal. Saya lanjut, posisi kontrol terakhir. Mari melihat beberapa kisah di materi sebelumnya dengan posisi kontrol guru yang berbeda. Masih ingat dengan kisah Adi yang melempar kertas kepada temannya sehingga mengganggu jalannya pelajaran Pak Tejo? Pak Tejo berperan sebagai penghukum ketika menghadapi perilaku Adi. Sekarang mari kita lihat situasinya ketika Pak Tejo berperan sebagai manajer. Dan di posisi Pak Tejo. Baik,
Iseng aja Pak, lucu soalnya melihat ekspresi teman-teman. Menyenangkan ya buat Adi. Tapi bagaimana ya kira-kira perasaan teman-teman? Terganggu Pak. Apa keyakinan kelas kita? Menghargai semua orang. Apakah Adi sudah terlihat seperti itu? Bagaimana agar Adi bisa terlihat seperti itu? Kita maafkan teman dan Bapak. Lalu saya juga akan berhenti membantu teman saat jam pelajaran Pak. Apakah ada punya solusi lain untuk bisa mendapatkan kesenangan namun tetap menghargai orang lain? Bermain bersama teman saat jam istirahat atau jeda antara pelajaran. Kalau Bapak mengadakan bermain peran lagi seperti semester kemarin, bagaimana Pak? Seru sekali waktu itu. Baik, Bapak hargai usaha Adi untuk memperbaiki diri. Terima kasih juga sarannya ya Adi. Bapak akan coba pertimbangkan. Menurut Ibu dan Bapak Guru, apa perbedaan yang terasa pada perilaku Adi ketika Pak Tejo berperan sebagai manajer? Apakah Ibu dan Bapak Guru pernah mengajak muridnya berdiskusi dan memberikan stimulus pertanyaan seperti yang dilakukan Pak Tejo? Jika iya, selamat. Ibu dan Bapak Guru sudah menerapkan posisi kontrol sebagai manajer di kelas. Guru dengan posisi kontrol manajer akan mengajak murid berefleksi atas tindakannya. Caranya, berikan pertanyaan-pertanyaan yang akan membuat murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Ajak mereka untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Inilah yang dilakukan Pak Tejo. Posisi manajer akan berfokus pada muridnya. Guru akan menunjukkan sikap yang tulus karena ia menginginkan muridnya menjadi pribadi yang lebih baik dan kuat. Murid akan dibimbing untuk bertanggung jawab menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Penekanan bukan pada konsekuensinya, melainkan bagaimana memperbaiki kesalahannya. Adi tidak mendapatkan hukuman atau sanksi, namun ia diajak untuk menemukan solusi dan bisa memperbaiki kesalahannya tadi. Pak Tejo membimbing Adi untuk melakukan restitusi. Ibu dan Bapak Guru yang hebat masih ingat tentang segitiga restitusi yang dipelajari pada modul restitusi. Posisi kontrol manajer akan menggunakan strategi dalam segitiga tersebut untuk membimbing muridnya. Saat Pak Tejo berkata bahwa Adi memiliki alasan ketika melempar kertas, Pak Tejo sedang mempraktikkan sisi dua dalam segitiga restitusi, yaitu memvalidasi tindakan yang salah. Pak Tejo sedang berusaha memahami kebutuhan dasar apa yang sedang Adi penuhi. Ketika Adi merasa dipahami, ia akan lebih terbuka dan siap untuk diajak diskusi lebih lanjut. Ada kalanya proses diskusi berjalan lebih panjang karena murid kita kesulitan menemukan solusi. Pertanyaan yang diberikan juga lebih banyak membimbing ke arah solusi. Ini sangat mungkin terjadi dalam konteks guru PAUD dan SD kelas rendah. Mari kita kembali pada kisah Mia dan Ibu Linda. Mia lupa mengerjakan tugasnya. Ibu Linda berperan sebagai pembuat rasa bersalah dalam menangani perilaku Mia. Mari kita lihat situasinya jika Ibu Linda berperan sebagai manajer. Setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan. Ibu juga pernah berbuat kesalahan. Nah, Mia, karena kamu lupa mengerjakan tugas, apa yang bisa kamu lakukan sekarang saat teman-teman kamu akan presentasi? Baik, Ibu Linda beri waktu Mia berpikir. Sekarang Ibu akan mempersilahkan dua anak untuk presentasi. Setelah itu, Mia boleh sampaikan kepada Ibu ya. Bagaimana Mia? Sudah kamu pikirkan? Kalau begitu, Mia sekarang coba selesaikan dulu tugasnya. Nanti akan tetap dipresentasikan. Ibu Linda meminta Mia tetap tinggal di ruang virtual dan mengajaknya diskusi. Mia, apa keyakinan kita di kelas yang berkaitan dengan tugas?
jawabnya Mia atau Mama? Tanggung jawab Mia, tapi Mia suka lupa, Bu. Apa yang membuat Mia ingat tugas yang Ibu kasih sebelumnya? Soalnya langsung aku kerjain. Kalau tugas membuat kalian ini, kenapa bisa lupa? Soalnya aku selesai kelas langsung nonton. Kalau begitu, apa yang bisa Mia lakukan agar tidak terulang lagi? Langsung dikerjain kalau ada tugas, Bu. Bisa Mia coba? Bisa, Bu. Bagus, Ibu hargai usaha Mia karena mau berusaha ya. Besok Mia akan tetap mempresentasikan tugasnya di depan teman-temannya ya. Apakah Ibu dan Bapak Guru dapat melihat perbedaan dari diskusi yang dilakukan Ibu Linda dan Pak Tejo? Dengan usianya yang masih kelas 3 SD, Mia membutuhkan bimbingan dalam melihat perilakunya dan mencari solusi, sehingga Ibu Linda perlu memberikan lebih banyak pertanyaan. Bagi guru PAUD, pertanyaan perlu lebih sederhana dan diiringi contoh konkret, sehingga memudahkan anak untuk melakukan refleksi. Soal manajer juga tidak memisahkan murid dari kelompoknya, seperti meminta murid duduk di belakang atau pojok merenung saat kegiatan berlangsung. Mia tidak dipisahkan dari teman-temannya saat diminta menyelesaikan tugasnya. Bisa saja pada praktik penerapan disiplin positif, murid belum siap untuk diajak melakukan restitusi atau berdiskusi. Jika begitu, belum perlu pindah peran ke posisi komandan atau bahkan teman. Namun perlu tetap mengingat tujuan akhir kita adalah berada dalam posisi kontrol manajer. Dengan berperan sebagai manajer, murid akan terbiasa mengevaluasi dan memperbaiki dirinya. Perilaku positif diberikan karena motivasi untuk menjadi diri yang lebih baik dan menjalankan nilai-nilai yang mereka yakini, bukan karena adanya hukuman ataupun imbalan. Murid berada dalam motivasi level 3, yaitu motivasi internal, sehingga murid kita dapat tumbuh menjadi manusia yang merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Murid juga akan memiliki konsep diri yang positif dan menghargai diri mereka sendiri. Walaupun berbuat salah, mereka akan paham bahwa itu adalah hal yang manusiawi, dan mereka akan menjadikannya sebagai kesempatan untuk memperbaiki diri. Mereka akan memiliki motivasi internal yang kuat untuk mengontrol dirinya sendiri. Sekarang, mari coba renungkan kembali manusia seperti apa yang diharapkan tumbuh dari murid Ibu dan Bapak Guru. Apa yang membuat penerapan fungsi kontrol manajer dapat membantu murid mencapai tujuannya tersebut? Ibu dan Bapak Guru yang hebat, mari tanamkan posisi kontrol manajer sebagai tujuan akhir kita. Lalu pikirkan langkah yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan ini. Perubahan apa yang perlu terjadi di kelas? Selamat belajar Ibu dan Bapak Guru hebat. Salam dan perilaku positif ditunjukkan karena motivasi untuk menjadi diri yang lebih baik dan menjalankan nilai-nilai yang mereka yakini, bukan karena adanya hukuman ataupun imbalan. Bu, saya minta satu sukarelawan, satu saja untuk menceritakan kira-kira kita ada di posisi kontrol yang mana. Monggo silakan. Mungkin Bu Lydia, kira-kira saja tuh tidak ada yang menyalahkan, juga tidak ada yang membetulkan. Kita sharing, kira-kira kita saat ini di posisi kontrol yang mana? Ada penghukum, ada pembuat rasa bersalah, ada teman, ada pemantau, dan yang terakhir ada manajer. Nanti saya juga mau beri contoh satu kegiatan saya sebagai posisi kontrol manager. Monggo.
Nggak apa-apa, diceritakan saja. Terima kasih Dinda. Mungkin posisi kita selama ini menjadi guru paut ya. Mungkin semua posisi ini sudah pernah kita maklumi ya Bita ya. Kalau saya mungkin kalau teman-teman saya juga pernah, mungkin saya juga pernah jadi teman buat anak-anak. Saya juga pernah jadi pembuku mungkin karena tidak tahu masalahnya seperti apa, tiba-tiba marah seperti itu. Atau mungkin saya juga pernah sebagai pemantau dan sekaligus manajer. Jadi karena apa yang kita, karena saya juga merasa bukan guru yang sempurna, alhamdulillah sekarang kita dapat ilmu yang sudah kita sampaikan ini. Insya Allah ke depannya saya ingin memperbaikinya lagi. Seperti itu kita, terima kasih. Terima kasih Bu Lydia. Jadi begini ya Bu, dari 5 posisi kontrol ini kita pernah melakukan, tergantung dengan kesalahan yang anak-anak perbuat. Ya, kalau untuk posisi manajemen yang anak-anak tidak mempan, kita boleh turun ke pemantau, boleh turun sebagai teman, boleh turun sebagai pembuat rasa bersalah, juga boleh turun sebagai penghukum. Ini untuk mendidik anak-anak kita, mendisiplinkan anak-anak kita tanpa menyakiti mereka. Terima kasih Bu Lydia. Lanjut. Nah, dari 5 posisi kontrol tersebut, maka dibuatlah suatu keyakinan kelas, bukan peraturan kelas ya Bu. Mengapa bukan peraturan kelas? Kalau keyakinan kelas itu adalah kesepakatan antara kita dengan anak-anak. Jadi mereka yakin kalau kesepakatan ini mereka langgar, mereka dengan sukarela menjalankan konsekuensinya. Biasanya kalau peraturan itu kita yang menentukan tanpa diskusi dengan anak-anak. Keyakinan kelas adalah hasil kesepakatan bersama yang harus dijalankan bersama-sama. Apabila melanggar, maka ada konsekuensi yang harus dijalankan dengan hati lapang. Dengan demikian, anak-anak akan belajar mandiri dan bertanggung jawab. Inilah salah satu restitusi yang saya lakukan dengan anak-anak. Salah satu contoh. Terima
inilah salah satu praktek prostitusi sebagai posisi manajer untuk anak-anak. Mungkin ada pertanyaan, Bu? Monggo. Tidak ada? Lanjut gitu. Terima kasih telah hadir dalam sosialisasi, diseminasi, penyebaran dan pemahaman budaya positif di sekolah. Salam dan bahagia para guru hebat. Demikianlah Bu presentasi dari saya. Terima kasih atas kehadiran panjenengan.